Saya tertarik karena judulnya. Judulnya Bertahan dan Menang. Kalau saya mendengar bagaimana cara bertahan dan untuk menang. Tapi kalau yang saya dengar adanya misalnya pangan, biomedik, kira-kira kurang lebih potensinya ada di sana atau peluangnya ada di sana. Nah, di Kadin DKI itu banyak kan kontraktor. Jadi bagaimana mereka untuk merubah dengan cepat kalau kita disuruh untuk main di UMKM. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk kita bisa untuk menang dan bertahan. Jadi penjelasannya itu sebetulnya sesuai dengan tema begitu. Oke, ini dia strateginya Chief Boiler. Yang ada di depan kita hanya Siap, satu. siap Cara ketum, kita siap. bertahan dan menang adalah pivot dan rebound. Ini Ya, adalah cara kita untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Jadi saya loncat aja ya, karena ya, tadi kita udah tahu pandemi ini turun. Nah ini strateginya ada 4 nih. Saya sih konkret-konkret aja nih Bang Boyle. Strategi siap Mas. pertama, cash is king. Selain daripada protokol kesehatan, protokol keuangan. Yang bisnis di UMKM, kita harus sistemnya PO sekarang, pre-order. Lihat aja Iqbal Farabi nawarin Nutella bread pudding, padahal dia bisnis telekomunikasi. Dia nawarin jualan gudeg, harganya 60.000, dia nggak mau invest di 60.000, dia pakai pre-order. Kedua, ini begitu sudah semakin tinggi, bahwa angka infeksi semakin tinggi, kita mulai beradaptasi terhadap new normal. Dan kita mulai berinvestasi di sektor-sektor yang masih ada harapan untuk berkembang. Nah, strategi berikutnya adalah tetap waspada. Jangan panik. Jangan galau, karena biasanya di tengah-tengah ketidakpastian yang luar biasa adalah adanya satu peluang. Dan terakhir strateginya Bang Boyle adalah survive through ecosystem. Nah, ekosistem kita ini ekosistem Kadin, ekosistem yang selama ini terbukti pengusaha-pengusaha kita bisa bertahan. Nah, saya boleh menyatakan bahwa saya optimis sekali karena teman-teman ini sangat terbiasa untuk menghadapi begitu banyak tantangan dan beradaptasi secara cepat. Ini sudah ditunjukkan oleh teman-teman Kadin waktu krisis tahun 97, terus tahun 2008. Ketua Umum Rosan Kadin Indonesia 2008 waktu sama saya tuh menghadapi keadaan yang sangat-sangat berat. Pada waktu itu kita siklus daripada global financial crisis mengakibatkan perusahaan kita harus direstrukturisasi secara total. Nah, tapi ternyata di balik kesulitan ada beberapa kemudahan-kemudahan. Konsepnya adalah bagaimana kita bergandengan tangan, mungkin secara virtual, saling fokus kepada sektor-sektor yang memang menjadi sekarang menjadi disebut sebagai COVID winner atau pandemic winner. Nah, ini adalah bagian daripada adapting to next normal ya, jangan new normal. Karena kita kadang-kadang salah bicara new normal, tapi next normal ini akselerasi digitalisasi kita, bagaimana kita bisa mengambil peluang di beberapa sektor yang tiba-tiba muncul, dropshipper. Ini belum ada yang ngeliatin nih, tapi ada konsep selain dari reseller adalah dropshipper. Dropshipper ini mengharuskan semua punya kemampuan untuk berintegrasi dengan logistik dan supply chain. Nah, ini perlu juga kita akan tingkatkan ke depan. Saya lihat metode reboundnya ini adalah kurva V nih, Bang Boyle. Jadi kita ada di titik terendah di kuartal kedua. Kuartal ketiga ini kita masih negatif tapi tidak sedalam kuartal kedua. Jadi kenapa saya optimis kita bisa bertahan dan menang? Karena ini kurva V-nya sudah mulai terbentuk. Nah, kuncinya adalah kita harus saling bersatu, jangan saling menyalahkan. Kalau vertikalnya di mana? Inilah yang kita bisa lihat nih. Nanti tolong teman-teman Kadin Laja dibagikan kepada peserta bahwa
kalau dilihat sektor-sektornya, mulai dari sektor healthcare, sektor infocom, sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa, untuk real estate, untuk kontraktor yang akan booming, Bang Boyle, dan ini akan luar biasa, adalah repurposing and relocation. Karena akan banyak gedung-gedung ini tidak optimal lagi dengan banyaknya orang work from home. Tapi akan ada kebutuhan baru, yaitu repurposing dan reconditioning daripada gedung-gedung yang tiba-tiba kosong, bisa kita alih fungsikan untuk kegiatan yang lain. Nah, ini menarik sekali nih. Saya melihat dari segi real estate ya, karena Jakarta juga adalah kota yang banyak bisnis di bidang properti. Saya ulangi, repurposing and reconfiguring. Itu yang akan menjadi sektor-sektor yang akan berkembang juga. Nah, inilah yang saya bilang. Tadi mungkin terlalu cepat bicaranya Pak Boyle. Sektornya kemana aja? Ini kesehatan. Sektor teleconferencing. Hari ini kita biasanya kalau Kadin DKI bikin acara kan di hotel. Terus ada makanannya, enak-enak biasanya makanannya tuh. AC dan lain sebagainya. Sekarang 100 orang ngumpul, MC-nya gratis, narasumbernya nggak ada yang dibayar, nggak ada yang dapat snack, semuanya listrik bayar sendiri-sendiri. Nah, ini ada nanti realokasi daripada anggaran-anggaran yang selama ini untuk telekonferensi, untuk pertemuan-pertemuan seperti itu bisa disalurkan kepada UMKM-UMKM dalam konsep mungkin akselerasi daripada digitalisasi pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya. Pendidikan MOOC, ini namanya Massive Online Open Course. Ini terbuka sekali. Saya lihat kemarin saya ikut webinar, saya jadi pembicara, pesertanya hampir 6.000 pesertanya. Di Zoom room-nya 1.000, terus di YouTube-nya 4-5.000. Digitalisasi juga. Food, ya udahlah kalau food ini sekarang lagi malah booming banget. Biotech termasuk jamu, termasuk obat-obatan preventif, terutama sekarang ini yang jualan vitamin lagi booming. Kita lihat juga yang jualan jamu, yang jualan obat-obatan kayu putih. Waduh, kayu putih susah dapatnya. Sekarang orang-orang semua nyari eucalyptus. Legal, karena di Kadin ini banyak yang juga bergerak di sektor hukum, ini akan berkembang luar biasa nih legal. Karena menurut saya akan ada perubahan tatanan. Jadi daripada masuk ke dispute, daripada masuk ke bankruptcy, ada dari segi hukum untuk mengatur ulang hubungan kita dengan mitra kita, hubungan kita dengan vendor, hubungan kita dengan supplier, dan lain sebagainya. Dan terakhir, DKI akan tumbuhlah clean energy. Sekarang rooftop ini bisa apalagi Bang Boyle ini punya bisnis dari rumah ke rumah, pembunuh hama. Nah, sekarang dari rumah ke rumah akan dibangun lebih banyak rooftop solar panel, di mana banyak rumah-rumah nanti akan mengurangi konsumsi listriknya karena mereka bisa menangkap energi berbasis surya. Nah, ini juga gedung-gedung akan berubah juga, selain daripada pembangkitnya dari surya, mereka akan menurunkan konsumsi listriknya melalui penghematan-penghematan listrik daripada gedung-gedung tersebut dan juga gedung-gedung pemerintahan. Saya rasa itu yang bisa saya share, Bang Boyle, konkretnya. Terakhir, inilah paket kebijakan ekonomi yang menurut saya sangat penting ya, buat teman-teman di sini. Bagaimana caranya paket ekonomi ini bisa tereksekusi dengan segera. Jadi mulai dari kemudahan berbisnis ini ya, tax incentive tadi Pak Wagub sudah sampaikan. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah business dan infrastructure incentive, termasuk faktor likuiditas bagi UMKM dan meningkatkan omset daripada mereka. Yang diusulkan oleh Mas Abi itu konkret, dan itu menurut saya bisa dieksekusi. Karena sekarang dalam era COVID, kita bisa penunjukan langsung, dan Bank DKI bisa memberikan pendanaannya. Harus dipercepat, intinya mari kita fokus
bangkit dan menang untuk para UMKM. Demikian Mas Boyla, mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum. Tuhan memberkati.